Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python. Di video sebelumnya saya sudah sharing tentang tujuan pembelajaran pada elemen ketiga, yaitu elemen produksi beserta capaian pembelajarannya. Pada kali ini saya akan berbagi tentang tujuan pembelajaran pada elemen refleksi dan evaluasi serta capaian pembelajarannya. Elemen refleksi dan evaluasi mempunyai capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memberi penilaian dan saran pengembangan produk olahan pangan Nusantara higienis atau produk non-pangan berdasarkan kajian mutu, teknologi pangan dan ekonomi, serta dampak lingkungan atau budaya. Terus tujuan pembelajarannya ini agak banyak ya, ada 12. Yang pertama adalah peserta didik mampu merefleksikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pengolahan produk olahan bahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Merefleksikan seperti itu. Tujuan yang kedua adalah mengevaluasi keunggulan dan kelemahan dari produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati berdasarkan kajian mutu, teknologi pangan, dan ekonomis, serta dampak lingkungan atau budaya. Jadi mengevaluasi keunggulan dan kelemahan dari produk yang mereka ciptakan. Yang nomor 3, menunjukkan tindak lanjut pengembangan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Pengembangannya ya. Yang nomor 4, merefleksikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pengolahan produk non-pangan dari bahan nabati. Terus nomor 5, mengevaluasi keunggulan dan kelemahan dari produk olahan non-pangan dari bahan pangan nabati berdasarkan kajian mutu, teknologi pangan dan ekonomi, serta dampak lingkungan atau budaya. Jadi produknya ada 2, produk pangan dan non-pangan. Yang sudah saya contohkan, kalau produk pangan itu misalkan contohnya adalah jagung, itu bisa diolah menjadi kue atau makanan, dan kulitnya bisa menjadi kerajinan, dibuat bunga atau yang lainnya. Itu produk non-pangan dan pangan. Tujuan yang keenam adalah menunjukkan tindak lanjut pengembangan produk olahan non-pangan dari bahan nabati. Tindak lanjutnya bagaimana pengembangan dari produk non-pangan tersebut. Misalkan selain dibuat bunga, kulit jagung itu bisa dibuat apa? Misalkan lukisan atau yang lainnya, seperti itu. Tujuan yang ketujuh pada elemen keempat ini adalah merefleksikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pengolahan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan hewani, maksudnya ya. Oke, nomor 8, mengevaluasi keunggulan dan kelemahan dari produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan hewani berdasarkan kajian mutu, teknologi pangan, dan ekonomi, serta dampak lingkungan atau budaya. Yang nomor 9, menunjukkan tindak lanjut pengembangan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan hewani. Nah, kalau dulu yang Bapak tahu itu adanya ayam panggang saja. Kalau sekarang ada ayam panggang kecap dan ayam panggang yang lainnya. Itu pengembangan namanya. Oke, yang nomor 10, tujuannya adalah merefleksikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pengolahan produk non-olahan pangan dari bahan hewani. Kalau olahan pangan dari bahan hewani itu banyak ya, yang sudah saya contohkan, misalkan olahan pangan daging kambing menjadi sate. Terus non-pangannya adalah kulit kambing dijadikan kendang, seperti itu. Tujuan yang ke-11 adalah mengevaluasi keunggulan dan kelemahan dari produk olahan non-pangan dari bahan hewani berdasarkan kajian mutu, teknologi pangan dan ekonomi, serta dampak lingkungan atau budaya. Nomor 12, menunjukkan tindak lanjut pengembangan produk olahan non-pangan dari bahan hewani. Tindak lanjutnya. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran pada elemen yang keempat, yaitu elemen refleksi dan evaluasi. Jadi siswa bisa merefleksi kegiatan dari awal sampai akhir
dan juga bisa mengevaluasi apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan dari pembelajaran dan juga dari barang yang mereka dapatkan, yang mereka buat atau yang mereka ciptakan. Oke? Jika ada saran dan masukan dan juga kritik yang membangun, silahkan komen di bawah video ini. Salam prakarya dan kewirausahaan, SMAN 1 Python.